Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya akan terus tercurah kepada kita sampai Allah menentukan dengan usia kita masing-masing. Amin. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan nikmat sehat, nikmat Islam dan iman sampai dengan 10 hari terakhir Ramadan. Semoga puasa kita, amal ibadah kita, dan sholat kita diterima oleh Allah dan kita lahir kembali sebagai manusia yang lebih bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mendengar kata toleransi, pasti tidak asing di telinga. Semua orang kan mudah untuk menjawabnya, menjelaskannya, bahwa toleransi adalah menghormati agama orang lain, menghormati pendapat orang lain, tenggang rasa dengan orang lain, dan sebagainya. Nah, apakah Islam mengajarkan toleransi? Apakah kita sudah paham dengan toleransi dalam kacamata Islam? Insya Allah, semua kita sudah paham, sudah sering membacanya, malah menghafalnya. Salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun ayat yang ke-6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat ke-6 ini adalah patokan rujukan yang sangat jelas tentang toleransi untuk kita umat Islam. Bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, yang di tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Toleransi dalam bahasa Arab berasal dari kata tasamuh yang berarti membiarkan atau mengizinkan sesuatu untuk saling memudahkan. Kemudian dalam sumber yang lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara ringkas, toleransi merupakan sikap atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain-lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, dari dua sumber itu dapat disebut bahwa toleransi adalah sikap membiarkan, membolehkan, menghargai, baik itu pendirian, kepercayaan, atau kelakuan yang dimiliki seseorang atas orang lain. Dari kesimpulan itu berarti kita memberikan ruang bagi orang lain, tapi bukan berarti mengorbankan sikap dan kepercayaan kita sendiri. Justru disinilah letak keindahan sebuah toleransi antar manusia, apalagi antar umat beragama. Toleransi mengajarkan kita untuk terus mencerminkan sikap kuat dan istiqomah, memegang prinsip dan keyakinan sendiri. Seperti dalam surat Al-Kafirun tadi, ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita harus istiqomah dengan pendirian itu. Namun juga kita harus tetap menghargai pendapat dan pendirian orang lain tanpa menyinggung atau mengganggunya. Nah, dalam prakteknya, bagaimana Rasulullah mencontohkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, dalam memberikan contoh yang sangat baik dalam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Toleransi merupakan sikap untuk mengayomi orang-orang yang berbeda keyakinan dan kedudukan yang tidak menebar permusuhan. Rasulullah tidak hanya sebagai nabi, beliau juga kepala keluarga, panglima perang, dan kepala negara. Kedudukan dan kekuasaan yang diperolehnya
tidak menjadikannya sebagai orang yang bertindak kasar dan keras. Sebagai nabi, sikap toleransi yang beliau tunjukkan ialah memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya paman beliau, Abu Thalib, Nabi SAW berkunjung ke perkampungan Taif. Beliau menemui 3 orang pemuka dari suku kaum Thaqif, yaitu Abdi Yalil, Khubayb, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun, kenyataan pedih yang dialami beliau. Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif. Akibatnya, darah pun mengalir dari tubuh beliau. Masya Allah. Menyaksikan kejadian itu, malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi. Kalau kita membaca dari sirah Nabawiyah, bahwa malaikat Jibril akan menimpakan gunung ke perkampungan kaum Thaqif. Namun apa yang dijawab oleh Nabi? Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan Masya Allah, sekarang doa itu terkabul. Doa itu terbukti. Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Pada lain kesempatan, sebagai pemimpin negara, Rasulullah SAW juga menunjukkan sikap tolerannya. Ketika terjadi keributan antara kaum Muslim dan kaum Quraisy serta Yahudi, Rasul menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Seperti yang terdapat pada pasal 16 piagam Madinah yang tertulis, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang kaum mukminin tidak terzolimi dan ditentang. Selain piagam Madinah, pada peristiwa penaklukan kota Makkah atau Fatu Makkah, Rasulullah SAW juga menunjukkan toleransi yang sangat indah. Penduduk Makkah yang selama ini memusuhi Rasulullah ketakutan ketika umat Islam berhasil menaklukkan kota Makkah. Sebab sebelum menaklukkan itu, umat Islam sering ditindas oleh kaum kafir Quraisy Makkah. Tak jarang mereka juga menghalang-halangi dakwah Rasul, bahkan hingga bermaksud membunuhnya. Namun, setelah penaklukan kota Makkah itu, Rasul memaafkan sikap mereka. Tidak ada balas dendam. Kekuasaan yang dimilikinya tak menjadikan diri Rasul menjadi sombong atau bertindak sewenang-wenang. Ketika penduduk Quraisy menanti keputusan beliau, Rasul bersabda, "Saya hanya katakan pada kalian sebagaimana ucapan Nabi Yusuf kepada para saudaranya. Tiada celaan atas kalian pada hari ini. Pergilah, kalian semua bebas." Itulah di antara contoh toleransi Rasulullah. Pantaslah bila beliau menjadi suri teladan bagi umat Islam dalam berbagai hal. Apakah ada contoh cara Rasulullah menjalankan toleransi dengan tetangganya? Ada kisah yang sangat hafal di luar kepala, yang sangat kita ingat, bagaimana Rasulullah menjalin hubungan bermuamalah dengan seorang perempuan Yahudi. Setiap Rasulullah lewat di depan rumahnya, pasti diganggu dengan gangguan duri di jalan, dengan dilempari kotoran dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah tidak pernah membenci wanita itu. Justru, Masya Allah, pada saat wanita itu sakit, Rasulullah adalah orang pertama yang datang menjenguknya. Masya Allah. Tidak ada dendam pun di hati Rasulullah dengan kelakuan wanita itu. Tapi menurut Rasulullah menunjukkan akhlaknya sebagai seorang nabi, sebagai seorang tetangga. Beliau menjenguk, dan beliau adalah orang pertama yang datang menjenguk. Dan karena akhlak beliaulah wanita Yahudi tadi akhirnya menyatakan keislamannya. Masya Allah.
Allahu Akbar. Bapak Ibu dan dirahmati Allah, contoh-contoh yang diceritakan dalam kisah-kisah kehidupan Rasulullah SAW adalah contoh terbaik bagi kita dalam menjalankan, mempraktekkan toleransi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Islam sangat menekankan toleransi, hubungan baik dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Karena mereka punya hak untuk didoakan, mereka punya hak untuk didatangi, mereka punya hak untuk disapa, mereka punya hak untuk dinasihati, mereka punya hak untuk dijenguk juga pada saat mereka sakit. Insya Allah dengan akhlak baik yang kita tunjukkan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Hidayah iman, hidayah keislaman, mungkin juga hidayah memperbaiki keimanan mereka, keislaman mereka. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Yang baik adalah karena Allah, yang kurang adalah karena kesalahan saya pribadi. Sekali lagi mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.